Oke, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat serta tetap terhindar dari virus COVID-19. Di pagi ini, Pak akan memberikan kalian materi tentang public area, yang mana waktu minggu lalu sudah diisi oleh Pak Putu Sudiro. Kali ini Pak yang akan mengisi kelanjutannya. Kemudian kelas yang Pak ampu ataupun yang Pak pegang untuk kelas 10 itu adalah kelas 10 HP1 sampai HP5. Kemudian dalam kondisi seperti ini, jadi ada 2 guru nanti yang akan mengajar sekaligus ataupun bergantian. Nah, pada saat minggu lalu yang mengisi adalah Pak Putu Sudiro, sekarang yang mengisi adalah Pak. Gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin kalian sudah tahu nama Pak sendiri pada saat MPLS, namun Pak akan perkenalkan kembali. Nama Pak adalah Iwayan Budayase. Pak di sini mengajar public area. Jadi mohon perhatiannya, selama nanti proses pembelajaran, Pak harapkan keseriusan kalian yang mana nantinya ilmu yang akan kalian dapatkan di sini melalui video conference ini akan sangat berguna jika diterapkan nanti pada saat proses pembelajaran secara normal di sekolah maupun nanti akan diterapkan pada dunia kerja. Sebelumnya itu, Om Swastiastu. Nah, perlu kalian ketahui, ya, yang manakala public area ini sendiri itu sangat penting karena apa? Karena nanti merupakan bagian dari housekeeping department. Jadi housekeeping department tersebut adalah departemen yang bertugas menangani kebersihan baik di dalam kamar maupun di area hotel. Termasuk juga pakaian dan linen tamu. Seperti yang telah dibahas oleh Pak Putu Sudiro sendiri, gitu ya, pembagian dari section housekeeping itu dibagi menjadi 3 secara garis besar. Jadi 3 secara garis besar. Kemudian nanti yang menjadi poin-poin ataupun menjadi pokok itu saja yang akan kita bahas. Sisanya nanti kita akan bahas di masing-masing pelajaran. Jadi nanti di sini cukup pembahasannya tentang public area saja. Nah, kemarin sudah dijelaskan tentang public area sendiri. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami pengertian, tujuan, peran, serta tugas dan tanggung jawab seksi area umum pada housekeeping department dalam manajemen hotel. Jadi kalian tuh sebagai seorang public area attendant gitu ya, sebutan dari petugas public area itu sendiri disebut dengan public area attendant. Kemudian, nah seperti yang telah dijelaskan minggu lalu, ini adalah struktur organisasi hotel besar, di mana nanti bagian-bagiannya ini salah satunya nanti merupakan tugas dari kalian jika sudah bergabung di dalam organisasi hotel. Artinya kalian tuh sudah bekerja di dalam hotel, kalian tuh masuk dalam organisasi yang mana nanti jabatan kalian salah satu yang ada di sini itu merupakan jabatan kalian. Jika kalian tuh menginginkan yang berada di atas, gitu ya, paling atas di sini di corporate owner yang memiliki hotel itu sendiri ataupun menjadi general manager, cita-cita saya adalah menjadi general manager. Apa yang mesti kalian lakukan? Apakah baru turun pertama kali itu langsung terjun menjadi general manager atau nanti menjadi corporate owner? Semua hal tersebut dimulai dari bawah, ya, dari bawah. Kalian dilatih dari nol. Sama halnya telur, gitu ya. Telur itu nanti kosong, baru nanti dikeram, dirami oleh induknya, kemudian lahirlah individu baru. Nah, seperti kalian.
Jika kalian tuh menginginkan jabatan yang paling tinggi, berarti kalian tuh harus memulainya dari yang paling bawah. Tidak mungkin dari atas ke bawah. Kalau nanti dari atas ke bawah, berarti itu adalah kemunduran. Artinya kalian tuh titik beratnya berada di bawah, berarti paling cenik ya jabatan terakhir. Untuk itu, yang menjadi titik berat kalian adalah yang paling atas. Bagaimana cara memperoleh ataupun nanti menjadikan diri kalian sebagai jabatan yang paling atas. Ya. Nah, kemarin ataupun minggu lalu sudah dijelaskan tentang struktur organisasi housekeeping department. Ya. Masih ingat tugas eksekutif housekeeper? Kemudian bagian bawahannya asisten housekeeper yang ada sekretarisnya. Kemudian di sini ada floor supervisor, di mana bawahannya adalah room attendant. Kemudian public area supervisor, bawahannya public area attendant. Kemudian control desk supervisor, bawahannya order taker dan minibar attendant. Kemudian di bagian laundry supervisor, bawahannya adalah ada 3. Ya. Jadi kalian tuh harus ingat-ingat kembali. Nah, nanti Pak akan memberikan kalian tuh secara garis besar, yang mana kita akan memulainya dari pengertian public area itu sendiri. Jadi sebelum kalian lebih lanjut mengenai section public area ini, kalian harus mengetahui apa sebenarnya itu public area. Ya, apa yang dimaksud dengan public area? Kita akan mulai saja dari yang pertama, gitu ya. Nah, public area. Pernah dengar kata public? Ya, public. Kemudian pernah dengar kata area. 2 kata ini digabungkan menjadi satu kesatuan yang nanti artinya akan menciutkan menjadi satu juga. Nah, di hotel, gitu ya. Kita akan lanjut. Public area, gitu ya, pengertian public area. Yang pertama itu ada kata, tentunya adalah kata public. Ya, kata public yang berarti umum. Ya, di mana-mana kata public itu berarti umum. Jadi yang namanya umum itu dapat digunakan oleh orang banyak. Siapa saja yang boleh menggunakan fasilitas publik? Itu adalah semua orang. Karena apa? Karena nanti kata publik itu sendiri berarti umum. Lawan kata dari publik ini adalah private atau privasi, yang berarti individu atau perorangan. Jadi nanti kalian tidak boleh menggabungkan ataupun nanti menyamakan antara public dan private. Itu berbeda. Karena nanti fasilitas pelayanan, jenis pelayanan itu di hotel harus dibedakan mana yang bersifat public, mana yang bersifat private. Karena nanti juga ada tamu yang menginginkan area tersebut ataupun area yang ditempati harus private, tidak boleh diganggu, don't disturb, gitu ya. Jadi tamu itu macam-macam nanti. Ada yang pengen bersama keluarga, berarti nanti dia itu harus sharing, gitu ya, kamarnya yang sharing. Kemudian kata area. Apa yang dimaksud dengan area? Area itu adalah wilayah atau daerah atau tutorial atau kawasan. Ya, atau kawasan. Jadi wilayah itu disebut dengan area. Kemudian daerah juga area, gitu ya. Yang mana di dalam suatu hotel yang disebut dengan public area adalah seluruh area umum. Ingat, seluruh area umum yang ada di hotel terkecuali kamar dan dapur. Ingat, ada pengecualiannya. Artinya semua area yang ada di hotel itu disebut dengan area umum, kecuali kamar dan dapur. Kenapa kamar dan dapur dikecualikan di sini? Karena kamar itu bersifat pribadi. Ya. Kamar itu bersifat pribadi, private. Jadi tidak semua orang boleh memasuki kamar. Ya, tidak semua orang boleh memasuki kamar. Karena kamar bersifat pribadi. Seandainya nanti boleh dimasuki oleh semua orang, berarti nanti tamu itu akan terganggu.
Ada pengunjung datang ke hotel, kemudian menginginkan untuk misalkan buang air kecil gitu umpama. Dia itu nyelonong ke kamar tamu, meminjam bathroom yang ada di sana. Boleh apa tidak? Tidak, ya, tamu itu akan terganggu. Makanya dari itu, kamar itu dikategorikan area yang private atau pribadi. Kalian pun nanti kalau menginap, ataupun ada di rumah, kamar kalian private apa public? Nah ya, kita kaji dulu. Kamar saya bersifat private apa bersifat public? Kalau bersifat public berarti liu nekang pinepan. Bagi kalian yang sering ataupun nanti setiap harinya tidur beramai-ramai, berarti nanti dapat juga kamar kalian dikategorikan kamar public. Nyin tadi ngangon gitu ya. Kalau memang kamar kalian itu private, berarti yang mengetahui area kamar kalian itu hanya kalian saja. Terus siapa yang membersihkan? Ya kalian sendiri gitu ya. Kemudian dapur. Dapur pun dikategorikan area yang bukan area umum. Ya, bukan juga private. Jadi dapur ini sebenarnya tidak boleh diganggu. Kenapa? Karena nanti pada saat pengerjaan yang ada di dapur itu hanya dikhususkan oleh petugas yang ada di dapur saja. Sing tadi petugas yang lain, gitu ya, tidak boleh petugas yang lain. Kenapa? Karena nanti hal tersebut dapat mengganggu jalannya pekerjaan yang ada di dapur. Jika nanti petugas yang lain masuk juga ke dalam dapur, berarti otomatis gitu ya, pada saat memasak nanti petugas yang ada di dapur itu akan terganggu. Terlebih-lebih nanti ada yang nyolong makanan ataupun hal-hal bahan makanan yang lain. Nah, area tersebut boleh dilalui oleh siapapun. Itu yang dimaksudkan oleh yang dimaksud dengan public area. Berarti siapapun nanti boleh melalui area tersebut. Baik tamu yang menginap, karyawan, pimpinan, dan tamu luar. Bisa dibayangkan kalau kalian tuh ke hotel, area apa saja yang boleh kalian lalui, ya. Area apa saja yang dapat kalian gunakan, fasilitas apa saja yang dikategorikan umum ataupun publik digunakan oleh orang banyak. Kolam renang, pernah renang di hotel, di kolam renang hotel, ataupun pernah jalan-jalan di area kebun hotel, di pinggir kebun, ataupun pernah makan di restoran, ataupun pernah berkunjung atau sekedar parkir di area parkir hotel. Mungkin di antara kalian siapa yang belum pernah ke hotel? Ya, sesekali nanti mumpung sedang sepi, karena kalian tuh masuk dalam kategori pariwisata, harus tahu dan harus pernah mengunjungi yang namanya hotel. Ya, biar besok lusa tidak, kalau ditanya jawabannya tidak tahu. Ya. Kemudian public area section. Nah, beda dengan public area. Public area section adalah salah satu bagian yang berada di dalam housekeeping department. Jadi nanti kategorinya adalah dia itu merupakan bagiannya. Kemudian sedangkan public area, ya, public areanya itu adalah pengertian tentang cakupan area itu sendiri. Sedangkan public area section, seksinya, gitu ya, dia itu berada di dalam housekeeping department yang menangani semua urusan kebersihan, kerapian, kelengkapan, kenyamanan semua area umum yang berpengaruh terhadap ketertarikan tamu untuk memakai jasa di dalam hotel. Artinya yang mana saja dikategorikan ataupun yang termasuk ke dalam ketertarikan tamu itu merupakan fasilitas unggulan dari sebuah hotel. Artinya apa? Tamu itu menginginkan berkunjung ke dalam hotel tersebut jika tamu tersebut tertarik terhadap area yang ada di dalam hotel itu. Maka dari itu, area ini harus dijaga kebersihan, kerapian, kelengkapan, serta kenyamanannya. Agar apa? Agar tamunya itu tetap merasa tertarik.
interest, ya, tertarik terhadap area itu. Jadi selama tamu itu merasa tertarik terhadap area ataupun nanti hotel tersebut, berarti nanti kunjungan ke hotel itu akan selalu ada. Kebalikannya, jika area tersebut tidak diminati lagi ataupun hotel itu tidak diminati lagi, karena apa? Karena tamunya tidak tertarik. Berarti hotel itu siap-siap akan berada di ambang ya kebangkrutan, gitu ya. Karena apa? Karena nanti sumber pendapatan hotel tersebut merupakan naik turun dari kunjungan tamu. Agar senantiasa hotel tersebut dapat dikunjungi banyak tamu, maka dari itu inilah yang dijaga ketertarikannya dengan tetap melakukan proses pembersihan, merapikan dan melengkapi serta menyediakan kenyamanan agar tamu itu merasa tetap tertarik, gitu ya. Oke, dilanjutkan. Nah, setelah pengertian, kita akan masuk ke dalam istilah dulu. Oke, karena istilahnya ini banyak, ya. Kita akan mulai dari yang pertama, antiseptik. Nah, di masa pandemi ini, mungkin semua sudah mengetahui apa itu antiseptik, gitu ya. Yang pertama, kata anti. Gitu ya. Setiap ada kata anti, gitu ya, berarti nanti merupakan benda ataupun barang yang tidak dapat ditembus ataupun nanti tidak dapat dihancurkan. Dalam kata lain, antiseptik. Berarti anti ini dan kata septik akan dikategorikan menjadi pencegahan. Ya, pencegahan. Jadi nanti setiap kata anti itu merupakan dasar dari pencegahan itu sendiri. Anti bocor berarti nanti pencegahan terhadap kebocoran. Gitu ya, kata anti itu merupakan kata pencegahan. Antiseptik. Apa yang dimaksud dengan antiseptik? Itu adalah senyawa pembersih atau bahan pembersih yang digunakan untuk mencegah timbulnya kuman dan bakteri. Berarti nanti kalian wajib, apalagi di masa situasi pandemi seperti sekarang, wajib menggunakan antiseptik. Berarti nanti pencegahan terhadap timbulnya kuman dan bakteri. Ingat, kata anti itu merupakan penerjemah ataupun nanti kesamaannya adalah tentang pencegahan. Semua kata yang berisikan anti berarti nanti bermakna pencegah. Jam anti air berarti pencegah air masuk ke dalam mesin jam itu sendiri. Ya. Lanjut. Disinfektan. Nah, sering dengar kata disinfektan. Apa beda disinfektan dengan antiseptik? Jadi kalian tuh nanti biar tidak salah persepsi atau sama bingungnya, gitu ya. Disinfektan di sini adalah bahan pembersih yang digunakan untuk membunuh kuman dan bakteri. Gitu ya. Disinfektan ini adalah bahan pembersih yang digunakan untuk membunuh kuman dan bakteri. Jadi bedanya dengan antiseptik itu pencegahan. Kemudian disinfektan itu jika terlanjur sudah gitu ya, terjangkit virus, berarti nanti disinfektan yang maju untuk membunuh virus itu sendiri. Ya, disinfektan. Jadi hal apa saja yang dapat digunakan dengan disinfektan, apa gana dadi angon bersihan bahan disinfektan itu adalah benda-benda
yang berkategori benda mati. Jangan nanti makhluk hidup disemprot dengan disinfektan. Ya, karena cairan ini adalah cairan pembunuh, jangan sampai nanti makhluk hidup itu disemprot dengan disinfektan. Kemudian lanjut, ada foam cleaner. Ada kata foam, ya bukan foam, foam. Foam itu adalah busa. Sedangkan cleaner berarti pembersih. Jadi foam cleaner yang dimaksudkan di sini adalah busa yang digunakan untuk membersihkan. Jadi nanti bahan pembersih yang berbentuk busa. Mungkin kalian sering gunakan bahan pembersih muka, gitu ya. Bahan pembersih muka yang berbentuk foam. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah bahan pembersih yang berbentuk busa digunakan untuk membersihkan area. Bisa dibedakan busa dengan spons. Agar jangan salah kaprah lagi, karena kalian itu sudah SMK, mana yang spons, mana yang foam. Kalau spons itu adalah alat. Ya, alat. Sedangkan foam itu adalah busa, bahan pembersih. Jadi bahan ya. Jadi besok lusa kalau kalian tuh nanti ngomong ataupun membicarakan tentang foam dan spons, jangan sampai salah kaprah. Tolong ambilkan saya spons. Tolong ambilkan saya busa. Itu dua hal yang berbeda ya. Kemudian lanjut, liquid cleaner. Kata liquid itu berarti cairan. Ya, kata liquid berarti cairan. Sedangkan cleaner itu adalah bahan pembersih. Jadi liquid cleaner itu adalah bahan pembersih yang berbentuk apa? Cairan, gitu ya. Berbentuk cairan. Yang sering kalian gunakan di rumah. Contohnya apa? Superpel gitu, itu merah ya, bahan pembersih lantai, itu berbentuk cairan. Apalagi? Bahan pembersih kaca. Kemudian yang lain Wipol gitu umpama ya. Itu juga liquid cleaner. Semua bahan pembersih yang berbentuk cair itu disebut atau dikategorikan ke dalam liquid cleaner. Nah, kemudian ada powder cleaner. Powder itu sebenarnya powder itu bahan pembersih yang sulit dijumpai, namun tanpa sadar kalian tuh sering menggunakan, gitu ya. Powder cleaner itu adalah bahan pembersih yang berbentuk bubuk, bukan bubuk tidur, gitu ya. Bahan pembersih berbentuk bubuk. Kemudian lanjut, ada compact cleaner. Compact itu adalah padat. Ya, jadi bahan pembersih yang berbentuk padat. Ya, bahan pembersih berbentuk padat. Ini compact cleaner. Kemudian ada cream or paste cleaner. Cream or paste cleaner. Bahan pembersih berbentuk krim atau pasta. Jadi itu adalah kategori bentuk dari masing-masing bahan pembersih. Oke, sebelum lanjut dulu, ini adalah beberapa istilah yang mana nantinya akan kalian gunakan juga, gitu ya, dalam proses pembersihan, di dalam praktikum nantinya. Kemudian
sisanya ini, gitu ya, Pak tidak akan menjelaskan secara langsung, secara gamblang, keseluruhan. Cukup kalian nanti mengisikan namanya, kalian yang mencoba mencari tahu dari istilah-istilah ini. Ya, Pak akan tampilkan keseluruhannya dulu. Kemudian tolong ditulis di buku kalian. Minggu depan Pak minta kalian sudah melengkapi arti dari masing-masing ataupun nanti pengertian serta penjelasan dari masing-masing istilah yang Pak berikan. Kemudian kontainer, ya, kontainer. Kontainer bukan mobil. Ingat ini bukan mobil karena kalian tuh sering dengar ada istilah oh mobil kontainer, bukan, ya. Dalam istilah public area kontainer itu apa, ya. Kemudian cleaner, Pak sudah jelaskan tadi. Yang ini cleanernya apa? Kemudian degreaser, metal cleaner. Cukup di screenshot aja, biar nggak ditulis, nanti disalin ya. Keburu habis nanti waktunya. Multi-purpose cleaner. Kemudian ada dulcimers. Ya, dulcimers. Kemudian ada abrasif. Deodorizer. Nah, Pak jelaskan sedikit tentang deodorizer. Sebelumnya kalian semuanya sudah pada mandi apa belum? Sudah apa belum? Oke, jika sudah, pastikan kalian tuh sudah menggunakan yang namanya bahan pencegah bau badan. Yang sering disebut dengan deodoran. Ya, deodoran. Ini sama, deodorizer itu adalah bahan pembersih yang digunakan untuk menghilangkan bau pada suatu area. Tapi bentuknya ini bukan seperti deodoran, gitu ya. Karena deodoran digunakan untuk badan. Kengken cara aneh nganggo deodoran, ya diodorkan, gitu ya. Kemudian deodorizer. Deodorizer ini adalah bahan pembersih yang digunakan untuk menghilangkan bau pada ruangan. Bisa berupa spray, gitu ya. Bisa juga nanti berupa gel. Pengharum ruangan itu disebut dengan deodorizer. Kemudian lanjut, protective equipment. Apa yang dimaksud dengan protective equipment? Kemudian manual equipment. Itu coba cari tahu. Support, ya, supportive equipment. Supporter, support, sama. Kemudian ada sealer. Kemudian ada weekly cleaning schedule. Terus ada yearly cleaning schedule. Dan ada daily cleaning schedule. Nah, lagi satu, finisher. Ya, finisher. Jika bisa, kalian tuh nanti tambahkan contoh di masing-masing istilah ini. Agar nantinya kalian tuh pada saat mempelajari materi ini, materi catatan kalian, itu paham apa sebenarnya bahan tersebut ataupun alat tersebut. Sudah di screen capture? Screenshot mungkin sudah? Pak akan lanjutkan. Oke, Pak lanjutkan. Yang lagi satu cleaning supplies. Oke, Pak ulang. Silakan di screen capture.
Sudah? Kalau sudah, Pak lanjutkan. Kita akan menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Putu Sudiro sebelumnya, namun di sini secara garis besar. Yang pertama tetap di sini ada eksekutif housekeeper, sama yang dijelaskan waktu ini, gitu ya. Kemudian asisten eksekutif housekeeper. Pembagiannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pimpinan dari masing-masing section. Yang pertama itu ada gardener, supervisor, petugas kebun, gitu ya. Chief houseman, di dalam kamar nanti. Kemudian floor coordinator atau senior floor supervisor. Kemudian chief linen and uniform. Kemudian ada housekeeping secretary. Di bawahnya itu memiliki beberapa bawahan, akan kembali lagi dibagi, ya, dibagi. Yang kemudian nanti mempunyai tugas dan seksi masing-masing terhadap apa yang menjadi job mereka di hotel. Gardener tugasnya yaitu tentunya di kebun, ya, di kebun. Kita akan tidak membahas tentang hal-hal itu. Kemudian chief houseman, houseman supervisor, kemudian bawahannya itu ada pool attendant, kemudian ada toilet attendant, ada houseman. Ya. Pool attendant ini petugas yang berada di kolam renang, bertugas menangani kolam renang. Kemudian toilet attendant bertugas membersihkan area toilet. Kemudian ada houseman yang bertugas nanti membersihkan keseluruhan area yang ada di luar. Houseman itu atau public area attendant. Kemudian floor coordinator atau floor senior supervisor. Bawahannya itu ada utility man, sejenis bengkelnya, gitu ya. Kemudian floor supervisor, bawahannya itu ada room attendant. Kemudian di chief linen and uniform, bawahannya itu ada linen supervisor, kemudian ada uniform supervisor. Apa beda linen dan uniform? Gitu ya. Kalau linen itu nanti menangani kain-kain, sedangkan uniform itu terhadap seragam. Di mana nanti linen supervisor, bawahannya itu ada seamstress, tukang jaritnya, ya. Kemudian ada linen attendant, petugas pembersihannya. Kemudian uniform, ada tailor, itu tukang jarit juga, tapi yang dijarit itu adalah bagian dari seragam. Bawahannya itu ada nanti yang disebut juga uniform attendant. Seorang yang bertugas membersihkan seragam karyawan, ya, karyawan atau seragam hotel. Nah, housekeeping secretary bawahnya itu ada order taker. Keseluruhannya ini akan kita bahas masing-masing. Ya, kita bahas masing-masing. Nanti Pak akan tunjukkan tentang apa sebenarnya tugas dari eksekutif housekeeper. Pak akan bahas cukup di bagian housekeeping yang berkaitan dengan public area. Sisanya nanti akan di kamar tamu yang akan membahasnya. Nah, sekian pemaparan dari Pak. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti chat di Telegram via Japri, gitu ya. Tanyakan apa yang kurang dipahami. Kemudian sebagai tugas kalian nanti di rumah, tolong lengkapi istilah-istilah yang telah Pak berikan tadinya. Minggu depan, jika nantinya Pak Sudiro yang mengisi, berarti nanti Pak Sudiro yang akan meminta tugas itu. Istilahnya. Jadi tolong dilengkapi istilah-istilah tersebut. Kemudian jika nanti Pak yang mengisi, tetap Pak akan minta apa yang telah Pak berikan, berarti nanti kalian tuh sudah Pak berikan tugas, berarti kalian tuh punya janji ataupun punya utang, tolong segera dilunasi. Minggu depan di pertemuan selanjutnya, tolong tunjukkan apa yang telah kalian buat. Sekian dari materi yang Pak berikan. Kiranya minggu depan kita akan sambung. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa pertemuan hari ini membahas tentang pengertian dari public area. Yang mana public area itu sendiri
merupakan area umum yang ada di hotel keseluruhannya, kecuali kamar dan dapur. Petugas dari public area sendiri itu disebut dengan public area attendant. Ya. Oke, sekian dari Pak. Jika ada salah kata, mohon maaf. Pak akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, stay at home.